kembali lagi bersama saya, CI Movie. Dan inilah ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Heng E yang begitu cemas akibat kejadian malam tadi. Dikarenakan Yang Feng juga ikut terjebak ke dalam labu, di mana kita tahu Yang Feng sebagai komandan bulu terbang, ditambah parasnya yang begitu indah, membuat Heng E merasakan benih-benih cinta terhadapnya. 万一你在烈阳湖里遇到了白衣，谁知道，反而是自己将你陷入了最危险的境地。我一心想要保护你。 Tak jauh dari sana ada Yui sedang membaca tulisan di kayu. Tulisan tersebut mengatakan jika seorang peri jatuh cinta kepada bukan khalayaknya, maka raganya perlahan akan menghilang. Sampai di sini, Yui mulai mencurigai bahwa Heng E adalah seorang peri. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa Heng E sudah jatuh hati kepada Yang Feng. Yui yang memiliki keahlian di bidang obat-obatan, ia memberikan obat kepada Heng E untuk memperlambat proses hilangnya raga. Heng E pun bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa Yui ini sebenarnya? 突围，你到底是谁？ 太久了。 Sementara di tempat Yaksi, ia mulai bosan karena dirinya harus mengurung diri. Apa-apa yang ia lakukan selalu dilarang oleh pasukan bulu terbang. Sanjiang kemudian menjelaskan tujuan ini dikarenakan pasukan burung perunggu selalu siap untuk membunuhnya. Itulah sebabnya Yaksi dikurung dan tidak diwajibkan untuk berkeluyuran kemana-mana. Takutnya nasib buruk akan menimpanya. Sementara di dalam labu, ada Yang Feng dan Muyun. Mereka berdua sama-sama kebingungan untuk mencari jalan keluar. 走来走去，总是回到这里，究竟怎么才能出炼妖湖？炼妖湖里到处都是妖怪。 Kita kembali ke tempat Heng E. Di sana ada juga Duan Meng yang mencurigai Heng E karena mengakibatkan Yang Feng juga ikut terjebak ke dalam labu. Duan Meng mengira bahwa Heng E bekerja sama dengan pasukan burung perunggu untuk menghancurkan kota Yauhan. Heng E karena ia tak ingin reputasinya ketahuan bahwa dia seorang peri. Kemudian ia mengalihkan pembicaraannya sambil memanggil anak kecil yang ada di dalam labu. Dia bernama Dao Feng. Dao Feng adalah seorang dewa binatang. Di sini Heng E meminta bantuan kepadanya untuk membantu mengeluarkan Yang Feng dari labu siluman ini. Sementara Yaksi rupanya ia tidak mendengarkan perkataan Sanjiang sebelumnya. Ia kemudian mengelabui para penjaga untuk kabur dari tempat persembunyiannya dengan cara pura-pura buang air kecil. Ketika para penjaga lengah, saat itulah ia melarikan diri untuk melihat-lihat suasana kota Yauhan. Sementara di dalam labu, Muyun kala itu dikejutkan atas kedatangan wanita berjubah kuning emas. Rupanya Muyun bukanlah tandingannya. Dengan sedikit gerakan pedang naganya, ia berhasil mengalahkan wanita tersebut. 如此俊美小哥，为何如此粗暴？ Tak lama kemudian, Muyun dan Yang Feng bertemu. Disinilah untuk yang kesekian kalinya mereka melakukan pertarungan kembali. Sedangkan Heng E dibantu oleh Yui dan disaksikan oleh Duan Meng. Mereka di sana mencoba melakukan spiritual untuk bisa berkomunikasi langsung melalui alam gaib dengan Yang Feng. Tak perlu waktu lama,
Akhirnya Heng E berhasil berkomunikasi lewat hati dengan Yang Feng. Heng E menyuruh Yang Feng untuk menghentikan pertarungan ini. Jika diteruskan dia akan terluka dan kalah. Heng E kemudian menyuruh Yang Feng untuk pergi ke menara dengan menaiki Dofeng yang wujudnya kala itu berubah jadi burung. Untuk sampai ke atas sana, ia harus melewati 3 tahap dulu agar bisa keluar dari labu siluman ini. Muyun yang melihat Yang Feng pergi ke arah menara, ia mulai merasakan bahwa itu adalah jalan keluar dari tempat ini. Muyun lalu mulai mengikuti jejak Yang Feng. Yaksi kala itu tak sengaja melihat cahaya yang ditimbulkan oleh Heng E dan lainnya. Dengan rasa penasarannya, Yaksi kemudian menuju arah sana. Yang Feng kemudian sampai di tahap pertama. Ia juga diberi bulu dari burung yang membawanya. Di sini ia mulai bertarung melawan penjaga tempat ini, yakni Sang Dewi Api. Saat di sini, Yang Feng tak banyak melakukan kekuatannya, karena saat itu ia dibantu oleh Dewi Air. Dengan ilmu payung, Sang Dewi mampu mengeluarkan air sehingga Dewi Api kalah saat itu. Kemudian Yang Feng melanjutkan perjalanannya. Sementara Muyun, rupanya ia terus saja mengikuti pergerakan Yang Feng. Di tahap kedua, Yang Feng tak sengaja menjatuhkan bulu burung yang diberikan Dofeng sebelumnya. Hal itu membuat petir langsung menyambar dirinya. Akibat sambaran tersebut, Yang Feng pun pingsan saat itu. Sementara Muyun berhasil selangkah mendahului Yang Feng. Hal ini pastinya akan menjadi bumerang bagi Yang Feng. Hal itu membuat mereka panik, juga diiringi rasa takut akan terjadi hal buruk terhadap Yang Feng. Saat itulah Yaksi yang sempat menguping, ia langsung menawarkan dirinya untuk membantu Yang Feng. Karena ia memiliki batu giok ajaib. Batu ini bisa menyatukan tubuh ke tubuh yang ia inginkan. 燕冯救过我那么多次了，而且这次吸入炼妖壶也是。可是，一会儿累积伤害，会全部都转移到你的身上的，这太危。哦，就是我和燕冯的身体相连，灵玉不仅能种粮，还可以施点体之术。 Tak perlu pikir panjang lagi, mereka pun langsung melakukan aksinya. Yaksi yang berhasil menyatukan tubuhnya dengan Yang Feng. Kemudian Yue bertugas untuk mengobatinya. Rupanya cara ini sangat membahayakan bagi Yaksi, di mana ia juga merasakan sakit yang dirasakan oleh Yang Feng. Mereka tetap meneruskan aksinya dan berhasil membuat Yang Feng bisa berdiri kembali. Heng E kemudian menyuruh Yang Feng untuk cepat-cepat pergi ke menara sana karena Muyun sudah sampai duluan di sana. Di waktu itu juga Yaksi sempat terjatuh karena tak kuat menahan rasa sakitnya. 只要燕冯顺利到达第3层，我们继续。我已经跟鹰昭知会过了。叶雅欣，叶雅欣，叶雅欣。 Sementara Muyun sudah berhasil masuk ke dalam menara dan bertarung dengan penjaga tempat ini. Dia adalah Bayan. Saat itulah Yang Feng juga berhasil sampai. Saat mereka melakukan pertarungan, tiba-tiba mereka berdua menghilang seketika. Kala itu Yang Feng terjebak di kolam arwah, di mana ia harus melawan dirinya sendiri. Heng E mengatakan tak ada yang bisa melewati kolam ini, karena perlahan demi perlahan ia akan kalah dengan diri sendiri. Dikarenakan mereka tak bisa berkomunikasi, sehingga Heng E tak bisa mengatakan bagaimana cara mengatasi tahap ini. Sampai di sini kita mengetahui bahwa Muyun adalah adiknya Yang Feng, di mana pikiran kembali ke waktu kecil. Ia tak berani untuk menyelamatkan Muyun. 懦夫！你这个懦夫！我恨你！你！哥哥，哥哥救我！哥哥！不是。 Sehingga menambah kekalahannya dengan dirinya sendiri. Dan lagi batu giok Yaksi berhasil untuk bisa menjangkau hati ke hati. Kali ini bukan perantara Heng E, melainkan Yaksi yang memaksakan diri yang hampir tak kuat lagi menahan rasa sakit demi menyelamatkan Yang Feng dengan menuliskan sesuatu di tangannya. Kata itu akhirnya sampai kepada Yang Feng. Dia hanya perlu mengontrol dirinya sendiri dan lawan. Akhirnya Yang Feng berhasil melawan dan mencoba untuk menyelamatkan Muyun kecil, sehingga ia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Saat itulah Yang Feng berhasil keluar dari buah labu, membuat semua orang terpesona. Hari itulah saksi keluarnya reinkarnasi naga pedang kedua yang jatuh kepada Yang Feng.
Sebelumnya naga pedang pertama jatuh kepada adiknya sendiri, yakni Muyun. Sementara Yaxi tak kuat lagi menahan sakit, ia pun terjatuh, di mana Yang Feng dengan sigap menangkap dan membawanya pergi. Sampai sini, Yang Feng belum mengetahui bahwa Yaxi telah menyelamatkan dirinya. Sementara Muyun bertemu dengan Yanlin. Di sini, Muyun tak menyadari bahwa Yanlin ini adalah bayangan dirinya sendiri. Kakak Yi dan Ken Er sudah mengetahui bahwa reinkarnasi naga pedang keduanya lengkap. Mereka tinggal menunggu waktu saja agar kedua pemilik naga pedang tersebut untuk saling membunuh. Kakak Ye sedikit cemas, jika nantinya pemilik si naga pedang dibunuh oleh orang lain, maka kekuatan itu akan hilang. Hal inilah mengapa pendekar naga pedang harus saling bunuh satu sama lain, agar kekuatannya kelak menjadi sempurna. Singkat cerita, Yang Feng kala itu sedang bersama Heng E. Yang Feng mulai mencurigai bahwa Heng E ini bukanlah wanita sembarangan, dikarenakan ia bisa memerintahkan orang yang ada di dalam labu siluman tersebut membantu dirinya. Namun Yang Feng tak ingin membahas lebih dalam lagi, ia hanya cuma mengucapkan terima kasih. Andai saja tidak dibantu olehnya, mungkin Yang Feng sudah mati di dalam labu sana. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Qiang Wo dan Do Feng. Nah, disinilah kabar gembira untuk Qiang Wo. Do Feng mengatakan dikarenakan Yang Feng memiliki ilmu naga pedang, ia bisa menyembuhkan tangan Qiang Wo agar kembali normal seperti sedia kala. Kemudian Yang Feng dengan ilmu naga pedangnya dibantu oleh Do Feng yang memberikan isyarat lewat perkataannya. Qiang Wo yang dulu tangannya buntung, akhirnya bisa normal kembali, di mana tangannya kembali seperti sedia kala. Alhasil Qiang Wo mendapatkan kekuatan super akibat disembuhkan oleh naga pedang. Kekuatannya jauh meningkat dibandingkan sebelumnya, di mana ia mampu menembakkan crossbow dengan tepat sasaran. Hal ini mustahil jika dilakukan oleh tangan manusia biasa, namun Qiang Wo berhasil melakukannya. Sementara Yaxi, dirinya dirasuki oleh Yanlin. Seketika sifatnya berubah, di mana dirinya yang belum sembuh total pergi keluar dan menabrak makanan yang telah diberikan Duan Meng dan Zhao. Singkat cerita, Yaxi kemudian mencuri labu siluman milik Heng E yang sedang bersemedi. Ia kemudian pergi ke tempat terbuka. Yaxi yang dirinya tak sadar akibat Yanlin merasuki dirinya, ia mencoba untuk menyelamatkan Muyun. Seketika itulah Muyun sadar bahwa di depan dirinya itu bukanlah Yanlin yang asli, di mana Duan Meng melihat secara langsung saat itu aksi di mana Yaxi untuk mengeluarkan Muyun. Akhirnya Muyun berhasil keluar dari labu siluman. Saat disinilah Ken Er membawa Yaxi yang setengah sadar untuk dibawa ke tempatnya. Sementara Heng E dan Duan Meng mendapatkan Muyun yang terbaring lemah akibat terlalu lama terbelenggu di dalam labu. Akibat kejadian ini, tepatnya di kota Yaohan, Duan Meng menyebut Heng E telah lalai menjaga buah labu, sehingga Muyun bisa keluar dan Yaxi ditangkap oleh musuhnya. Sehingga semua orang di sana termasuk Si Jun semakin mencurigai bahwa Heng E ada ikatan dengan burung perunggu. Ya, meski begitu, Muyun yang sudah diikat lemah tak bertenaga atas perintah Si Jun yang ia akan membunuh Muyun. Nah, di sini Heng E kemudian lagi memberikan masukan. Muyun tidak boleh dibunuh kecuali Yang Feng sendiri yang membunuhnya. Tak lama dari itu, Yang Feng datang ke tempat ini. Di sini ia mengatakan kepada Si Jun bahwa Muyun tak boleh dibunuh. Lalu Si Jun dan Yang Feng menghadap ke Perdana Menteri. Di sini Yang Feng memberikan masukan agar menukar Muyun dengan Yaxi, di mana kita tahu Muyun adalah ancaman terbesar bagi kota Yaohan.
Sementara Yaksi juga sangat berperan demi kelangsungan kehidupan penduduk sini. Yang Feng memilih menukar Sandra daripada harus membunuh Muyun. Akhirnya Perdana Menteri menerima masukan dari Yang Feng. Lalu Yang Feng pun bertemu dengan Ken membahas pertemuan dan penukaran Sandra, di mana mereka sudah deal untuk waktu dan tempat yang ditentukan. Singkat cerita, Kapten Kota Gesan menemui KKY dan Ken karena ia mengetahui akan menukarkan Yaksi dengan Muyun. Di sini Kapten melarang mereka, yang ditakutkan jika Kota Yaohan bisa mendapatkan Yaksi kembali, pasti mereka akan menjadi lebih kuat, dikarenakan Yaksi memiliki ilmu ransum. Ya, rupanya KKY memiliki pemikiran berbeda. Ia tetap akan menukarkan Muyun dengan Yaksi. Kala itu, meski Kapten tetap menolak. Esok harinya tiba di mana para pasukan bulu terbang dan burung perunggu untuk menukarkan Sandra masing-masing. Rupanya dari kubu burung perunggu mencurangi pasukan bulu terbang. Kala itu, Muyun mencoba menangkap Yaksi. Untung saja dari ketinggian ada Qiangwu yang sudah bersiap dengan busur panahnya. Akhirnya perkelahian tak bisa dibendung lagi. Sampai di sini para prajurit kedua kubu cukup banyak yang berjatuhan. Melihat hal ini, Heng E memerintahkan pasukan bulu terbang untuk bubar dan berhenti dari pertarungan ini. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan pertarungan. Sesampai di kota Yaohan, di sini Yaksi menjadi sasaran amarah dari Yue dan lainnya. Akibat perbuatannya sehingga membuat para pasukan bulu terbang banyak yang gugur. Nah, di sini Yang Feng sebagai komandan yang bijaksana, ia mencoba menenangkan semuanya agar tidak marah lagi kepada Yaksi. Sementara di tempat KKY, ia menatap curiga kepada bawahannya, terutama terhadap si jubah kuning, karena si jubah kuning seperti ia memiliki rencana jahat terhadap Muyun. Dikarenakan selama ada Muyun di tempat ini, si jubah kuning merasa dirinya selalu dianaktirikan. Sementara di kota Yaohan, Duan Meng sedang memarahi Yaksi kala itu, karena selama ia berada di sini selalu membuat masalah. Bukan itu saja, Duan Meng juga sangat marah karena Yaksi telah membebaskan Muyun dari labu siluman. Tanpa keraguan, Yaksi mengatakan bahwa ia tak ingat apa-apa. Yang ia ingat, tiba-tiba dirinya berada di tempat pasukan burung perunggu. Yaksi pun kesal dan ia langsung pergi. Siang harinya, Heng E menanyakan kepada Yaksi alasan apa yang membebaskan Muyun. Dan sekali lagi Yaksi memang benar tidak ingat apa-apa. Sampai di sini Heng E mulai curiga terhadap Yaksi. Sepertinya ada yang tidak beres di dalam dirinya. Malam harinya Yang Feng berlatih pedang, sementara Do Feng memandunya. Meski Do Feng terlihat seperti manusia biasa, namun ia mampu memberikan isyarat lewat perkataannya, sehingga membuat ilmu naga pedang Yang Feng meningkat drastis. Yang Feng perlahan demi perlahan mampu menguasai jurus naga pedang. Di sisi lain, semakin cepat Yang Feng menguasai ilmunya, maka membuat Heng E semakin sedih. Karena di mana hari perpisahan itu akan segera datang. Dan film kemudian memperlihatkan awal mula pertemuan Heng E dan Yang Feng. Di mana Yang Feng dulu masih sangat kecil yang terbaring di tengah-tengah guyuran salju. Heng E lah membawanya ke tempat ini, sampai ia menjadi pria yang kuat dan berhasil menjadi komandan pasukan bulu terbang. Sementara Yue, rupanya ia bukan manusia biasa. Dia tercipta dari belayan Heng E, yang sampai saat ini Heng E tak menyadarinya. Singkat cerita, pasukan dari Kapten merasa gelisah karena pasukan dari kota Yosan selalu dijatuhkan oleh lawan-lawannya. Di sini scene yang memperlihatkan adegan pertempuran para ksatria tidak ada ya. Cuma ada cerita dari istana saja. Oke, lanjut. Muyun yang mulai sembuh, ia ingin dirinya menyelamatkan kota Yosan saat itu. Meski Kapten mengingatkan dan melarang Muyun, karena para musuh siap menghadang siapa saja yang menuju perjalanan ke sana. Namun Muyun dengan keras kepala tetap ingin pergi seorang diri. Nah, di balik dinding ada Zhao yang sedang menguping pembicaraan mereka. Akibat ilmu menghilangnya, ia tak tercium keberadaan musuhnya saat itu.
Singkat cerita, pasukan bulu terbang sudah mengatur rencana untuk membunuh Muyun. Dan tibalah saatnya, di mana Muyun saat menuju kota Yosan, ia mendapatkan masalah. Ia dihadang oleh pasukan bulu terbang, sehingga membuat Muyun terjatuh akibat kalah jumlah. Saat di sini, Yang Feng menyuruh Qiang Wo untuk membunuh Muyun. Karena Yang Feng dulu pernah berjanji yang membunuh Muyun Qiang Wo atas balas dendam kehilangan tangannya waktu itu. Saat Qiang Wo mau melepaskan anak panah, 江武，我答应过让你亲自报仇。 film pun bersambung.